Ya, jadi persidangan hari ini adalah agendanya pemeriksaan saksi fakta oleh ibu kandungnya Miki, yang mana ibu kandungnya memang menyaksikan adanya luka-luka di dalam tubuhnya Miki ya. Karena ketika pasca kejadian penganiayaan berat atau KDRT yang dilakukan oleh Hansen kepada Miki menelpon ibunya untuk datang ke rumah Miki untuk melaporkan lah kejadian itu dan minta pertolongan. Akhirnya ibunya Ibu Pamela, ibu kandungnya Miki datang dan juga menanyakan apa yang terjadi dan disebutkan ada penganiayaan berat, KDRT, dan juga menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya Miki. Untuk kemudian ibunya menyarankan untuk lapor polisi dan divisum. Bang, ini kan disebutnya kekerasan KDRT Bang. Maaf sebelumnya Bang, ini kan tapi belum ada ikatan dalam pernikahan gitu Bang. Apakah memang itu bisa disebut dengan kekerasan KDRT atau gimana Bang? Ya, jadi dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di situ disebutkan bahwa yang nama rumah tangga itu adalah mereka yang hidup tinggal satu atap, tinggal bersama dan punya anak, dan juga diakui oleh lingkungan bahwa mereka adalah sebagai suami istri dan juga punya anak dan hidup dalam rumah tangga. Walaupun mereka belum menikah secara resmi, tapi dalam undang-undang itu kemudian diakomodir, dan kekerasan terhadap rumah tangga itu masuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. KDRT-nya sendiri itu sejak kapan? Nah, KDRT-nya itu sebenarnya sejak awal pernikahan itu sudah ada KDRT ya, karena ketika Miki memperkenalkan Hansen kepada orang tua kandungnya, juga memang orang tua kandungnya juga melihat ya, ibu Pamela melihat memang Hansen itu orangnya kasar gitu ya. Kasar dalam lisan dan berharap tidak kasar dalam tindakan yang pemukulan gitu. Tapi ternyata dalam kasus terakhir di tanggal 4 Februari tahun 2020, disitulah kemudian Ibu Pamela mengetahui ternyata sudah sangat sering terjadi penganiayaan terhadap Miki, dan ada 3 penganiayaan berat ya, ada 3 kasus penganiayaan berat di tahun 2015, tahun 2018 dan tahun 2020. Bahkan tahun 2020 itu penganiayaan berat itu sudah menggunakan alat ya, yaitu pisau dan juga sapu lidi. Dimana sebelumnya itu pakai tendangan, pukulan ya, tapi kemudian sudah menggunakan alat senjata tajam yang itu membahayakan keselamatan jiwanya Miki. Kalau boleh tahu alat itu dilakukan di mana? Jadi alat itu pertama itu dipukulkan sapu lidi di belakang pundaknya Miki. Kemudian Miki, menurut keterangan Miki ya, dia dipukul, kemudian dia ditendang, kemudian mulutnya dibekap, kemudian lehernya dipitingin nggak bisa bernapas, kemudian dia ditelungkupkan dan dipukul di bagian kepala, dan juga ditendang di bagian kaki ya, sehingga seluruh tubuh Miki sebenarnya itu luka-luka ya, dan memar gitu. Dan makanya ketika di visum itu tadi jaksa di persidangan mengatakan ada 14 jenis luka di tubuhnya Miki gitu. Ibu sendiri tadi kan saat memberikan keterangan sangat menangis ya Bu, melihat anak ketiga ibu gitu, anak perempuan ibu diperlakukan seperti itu oleh laki-laki lain gitu ya Bu. Iya, karena nggak seharusnya laki-laki walaupun kesal seperti apapun melakukan kekerasan, karena kan perempuan itu kan lemah ya sebenarnya ya, apalagi Miki itu kan pendiam, nggak pernah ngelawan, orangnya seperti itu. Makanya saya yang emosi, saya yang marah, karena perasaan tuh Miki disiksa itu saya gitu. Saya aja orang tuanya nggak pernah yang namanya nyubit apa, nggak pernah, tapi kenapa orang lain yang bisa sekejam itu gitu loh Mbak. Sudah tahu kekerasan KDRT itu dari kapan Bu? Mungkin ibu Mikinya sendiri cerita nggak sih ke ibu gitu? Enggak, Miki tuh awalnya nggak pernah cerita karena dia memang orangnya tertutup, pendiam, dan dia terlalu menahan emosi dia supaya dia nggak bercerita sama saya karena takutnya saya punya
apa namanya tuh sakit gitu ya, takutnya kalau dia cerita nanti saya akan kepikiran gitu, dan dia takut juga karena ada ancaman-ancaman gitu. Ancaman berupa apa Bu? Mungkin Ya kalau dia cerita atau sampai lapor ke polisi itu, nanti kalau gue sampai keluar dia bilang sih nanti aku pertama yang gue cari adalah lu, katanya seperti itu. Jadi dia takut gitu. Tapi alasannya sendiri itu apa sih Bu, sampai bisa Hansen ini melakukan KDRT kepada Miki? Mungkin Miki cerita gitu Bu. Kalau yang terakhir cerita, sebenarnya sih dia setiap kali marah apapun hal yang kecil pasti dia digebukin gitu loh. Jadi bukan karena apa-apa, misalnya karena masalah sambal yang belum dibuang, karena kan dia kan capek ya ngurusin juga kan keluarga, apa namanya 2 anak, nggak ada pembantu juga gitu loh. Terus kalau belum buang sampah ya dimarahin seperti itu. Terus main apa namanya tonjok, karena kan dia pemain apa sih, kayak boxing apa sih, kayak apa sih boxing gitu, dia fitness gitu, dia ikut fitness segala kan kayak gitu. Mantan suaminya main gitu Bu, main ini. Kalau yang saya lihat sih saya pernah apa namanya dia fitness, kita di rumah gitu, aku mau fitness dulu ya mah gitu. Bu, tapi ada nggak sih keinginan untuk mengambil Miki gitu loh dari rumahnya, dijauhkan gitu loh sama Hansen, karena sudah tahu kan anaknya diperlakukan tidak baik gitu. Itu kan karena yang terakhir Miki udah nggak kuat ya Mbak ya, udah nggak kuat baru dia menceritakan semuanya. Padahal itu kejadian bukan yang pertama, itu yang kesekian kali. Tapi karena dia tidak kuat, terus dia udah nikah lagi, kenapa masih saya dipukulin? Itu yang Miki nggak terima gitu. Jadi dia cerita semuanya dari awal dia berhubungan sama Hansen, dia pertama kali kena pukul, ditendang, ditindih, dibekep, terus anaknya juga pengen dicelakain, dan udah pernah anaknya waktu anak kedua itu lahir, terus anak yang pertama itu pernah dipukul dadanya. Itu saya nggak terima. Karena dia udah sangat mengkhawatirkan saya gitu ya. Tapi tadi kan sempat ibunya terdakwa ya mengatakan bahwa KDRT itu tidak ada 3, cuma 1 doang yang beliau takut yang di pundak, itu gimana? Ya, jadi memang pengakuannya ibu kandungnya Hansen mengatakan bahwa hanya di pundak ya. Tapi kalau dilihat dari visum, karena minggu lalu visumnya dibacakan oleh jaksa, dan juga di sidang tadi juga disampaikan oleh jaksa bahwa ada 14 jenis luka di tubuhnya gitu ya. Sementara kalau menurut kesaksian ibu kandungnya Hansen, sebagai ibu kandung ya, untuk membela anaknya, cuma hanya di pundak gitu. Tapi tadi jaksa membacakan di keterangan di konfrontir juga ada di pinggul sebelah kiri, yang itu diakuin oleh ibunya Hansen bahwa itu juga luka atas KDRT oleh anaknya. Tapi tadi Bu Hansen pura-pura kaget gitu ya, ini padahal itu BAP ya, sudah ada tanda tangannya. Tadi Hakim bilang, ini betul nggak tanda tangan ibu? Ya betul katanya. Artinya dia sendiri membantah BAP-nya sendiri, padahal itu ketika BAP diakuin. Terus sekarang Kak Mikinya itu posisinya di mana Bu sekarang? Miki tinggal sama saya setelah penjemputan itu, langsung tinggal sama saya sama kedua anaknya. Sampai saat ini masih ada berhubungan nggak dengan Hansen? Nggak pernah berhubungan lagi sama Hansen. Dia meminta ketemu dengan anaknya gitu. Maksudnya Hansennya? Nggak pernah, terus nggak pernah komunikasi, nggak meminta maaf, nggak minta apa kabar, nggak ada. Dia kayak cuek aja, kayak nggak punya salah gitu. Sebelumnya kan Hansen sendiri katanya sudah menikah dengan perempuan yang sama yang sama Ya. 2019. Apakah sampai saat ini masih pernikahan itu masih atau tidak? Maksudnya pernikahan sama si Angel? Si Iya, Angel masih ini. enggak. Saya kurang tahu ya. Ya karena kan memang sebelumnya dibilang si Miki ini juga kan katanya dijanji-janjikan menikah, tapi pada akhirnya si Hansen ini malah menikah dengan orang lain gitu, bukan dengan Miki sendiri gitu. Sebenarnya itu yang perempuan itu adalah temannya dia di tempat fitness. Miki juga udah kenal sebenarnya. Gitu, udah kenal, tapi ya karena Miki orangnya takut segala macem, dia apa daya gitu loh. Kayak tersiksa juga batinnya ya. Terus tuh sampai dia waktu masih hubungan sama Miki pun dianya udah berhubungan terlalu jauh mereka berdua, karena saya pun
sudah banyak banget sebenarnya ada bukti-bukti, tapi saya nggak, ya saya pengen fokus dulu ke masalah ini aja, masalah penganiayaan terhadap anak saya gitu. Mungkin ada pesan nggak sih dari Mbak Miki sendiri mengenai persidangan ini? Kalau pesan ya mudah-mudahan Pak Hakim seadil-adilnya, karena ini tindakan yang sudah sangat keterlaluan. Untung saja anak saya nggak mati, nggak meninggal gitu. Jangan sampai orang lain yang kena. Terus pokoknya saya pengen Hansen ya dihukum yang berat, seberat-beratnya gitu, biar dia ngerasain dimana sakitnya, dipukul, dibekep selama 2 jam, dijambak, dipisoin seperti ini, ditendang perutnya, dia duduk di sini. Saya sih pengen dia hukum seberat-beratnya, karena sampai kapanpun akan saya terus cari si Hansen, walaupun misalnya ada apa-apa saya akan berdiri di depan. Hansen ketangkep, bukan ketangkep ya, sekarang memang udah ditangkap ya, bisa lama gitu tuntutannya, seperti itu. Cuma mungkin terakhir agenda selanjutnya. Ya, jadi agenda selanjutnya kalau dari kami kuasa hukum akan memantau persidangan, memonitoring persidangan ini, dan juga memberi support kepada Pak Hakim ya dan jaksa yang menyidangkan ini untuk bisa memproses persidangan ini dan menegakkan hukum secara keadilan, terutama keadilan terhadap Miki sebagai korban, dengan bukti-bukti yang ada sehingga bisa memutuskan dengan menurut rasa keadilan ya terhadap Miki, dengan memberikan hukuman setimpal terhadap apa yang dilakukan oleh Hansen terhadap Miki.